Winnie. Nama lengkap dulu, nama lengkap. Ya, Winnie Dwi Andini. Out of the book. Out of the book sih, out. Anak lahir dini hari. Keren. Anak lahir bulan Juni. Adrianda itu apa? Anak dari Risma dan Dedi Syaiful. Halo guys lagi. Halo saudara semua, terima kasih tetap di channel kita ya. Ya. Hari ini kita kedatangan my sister namanya. Winnie, Oke, hai. bisa dijelasin dulu asal berapa bersaudara? Jangan usul ya. Iya. Iya. Hai, gue Winnie. Gue tinggal di Bogor, tapi keturunan Padang. Oh, is Padang. Iya. Satu-satu apa? Satu. Tiba-tiba ke blank. Cie. Oh iya. So iya aja kita. Iya. Oke, terus? Anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, anak kedua. Anak tengah ya. Anak tengah ya, yang disayang ya berarti ya. Sandwich itu tidak ada yang enak ya. Terus berapa bersaudara tadi? 3. 3 bersaudara. Cewek, cowok berapa? Cewek, cowok. Oh, Jadi, ceweknya 2, ceweknya cowoknya 1. 2, Berarti ada yang paling bungsu cowok ya? cowok. Oke. Itu yang paling disayang sih sebenarnya. Oh, itu yang paling disayang juga. Enggak juga. Pasti yang di tengah. Pasti ada yang bungsu gak disayang lagi. Itu. Tadinya botot nggak jadi, tiba-tiba punya adek. Adek ya. Tapi nggak marah kan sama Ade? Gara-gara lahir. Enggak sih, enggak. Aman. Win ini apa? Kesibukan tiap hari apa nih? Tiap hari sebenarnya kerja di travel, Oh, di travel. di bidang travel agent. Spesifikasinya? Spesifikasinya di tour leader. Oh, tour leader ya? Oke. Tour leader itu apa sih? Tour leader itu seseorang yang bertugas menemani wisatawan dari awal kota asal ke negara atau kota tujuan sampai pulang lagi. Oh, Ke kalau asal. tour guide? Tour guide, nah ada satu istilah lagi namanya tour guide. Itu kadang-kadang orang juga suka salah pengertian nih. Nah, tour leader sama tour guide itu sama ya? Oh, beda. Bedanya sebenarnya kalau untuk tour leader itu untuk selain dia nemenin dari awal sampai akhir, juga dia bertanggung jawab untuk kelancaran acara tour. Oh, Nah, oke. makanya kalau di luar negeri kebanyakan disebutnya itu tour manager. Oh, tour manager, oke. Di lapangan. Nah, untuk tour guide itu dia lebih ke menjelaskan objek wisata atau kota yang kita mau datengin nih. Kayak gitu. Lebih ke lokal jadinya dia. Oh, Gitu. oke. Oh iya, berarti tour guide itu ya yang memang orang yang ada di situ di Iya. kota asal. Misalnya kita mau ke Bali misalnya, orang Bali yang Orang Bali. yang jadi tour Tour guide-nya ya, guide-nya. datang ke sini dia jelasin ya sejarahnya dan lain-lain. Sejarahnya dan lain-lain. Oke. Udah berapa lama jadi kerja di Travel. travel? Ketahuan umurnya ya. Enggak juga, maksudnya Oh, enggak juga ya. Iya. dari pengalaman pengetahuan menjelaskan tour leader dan tour guide Iya. itu kan bisa dinilai lah udah berapa lama gitu. Alhamdulillah udah 10 tahun. Wih, udah lama juga ya? 10 tahun iya. Emang nggak kuliah sih. Jadi aku kan Otodidak? nggak kuliah juga. Jadi aku dari Atau pas lahir langsung gue tour leader gitu ya? Oke. serem juga ya. Iya. Dulunya di SMK. SMK Negeri 1 Bogor. Oke. Jurusannya memang pariwisata. Oh, memang udah punya basic lah ya. Punya basic gitu. Jadi semenjak lulus langsung kerja di travel agency. Tahun pertama bawa tour ke Bali. Oke. Kayak gitu. Jadi udah 10 tahun. Berarti udah berapa? Kemana aja? Banyak ya? Banyak. Negara-negara yang pernah dikunjungin, coba. Sebutin ya. Yang pertama banget tour leader newbie gitu ya. Oke. Biasa nih suruh bawanya ASEAN dulu. ASEAN dulu. Singapura, Malaysia, Oke. Thailand gitu. Lama-lama udah oke nih kayaknya bagus nih. Bawa ke Hong Kong. Oke. Nah, Hong Kong ini tiga negara biasanya. Jadi Hong Kong Triangle. Oh, Nah, oke. Hong Kong Triangle ini Apa aja tuh? Hong Kong, Shenzhen, Macau. Itu 3 negara berbeda. Nah,
Mungkin kalau orang yang pertama kali Nah, itu berarti kita- masuk satu paket gitu ya? Satu paket. Oh. Jadi satu kali nugas langsung 3 negara kita dapat. Kayak gitu. Tapi bukan, sorry, maksud gua kalau orang yang jadi kita nih yang mau liburan ikutin tur nih, berarti datang ke sana itu satu paket itu. Oh. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 kita kelilingin 3 negara. Oke. Gitu. 7 hari biasanya. Dan harganya lumayan. Harganya untuk Asia masih bagus kok, harganya masih oke lah. Oke, bisa kontak langsung. Bisa kan Kak? Ada ya, nanti kita kasih sekalian usahanya juga. Usahanya. Thank you, thank you. Hong Kong Triangle. Kalau orang mikir Hong Kong sama Shenzhen emangnya beda gitu. Iya beda. Hong Kong itu negara sendiri, Shenzhen itu masuknya ke China. Oh iya betul. Tiongkok. Shenzhen Tiongkok ya, negara Baru Tiongkok. Macau juga beda lagi. Gitu. Makau yang banyak judi, Iya. sambo, sikat. Iya, sampai kan ada juga tuh penulis yang di bukunya tuh menceritakan tentang Macau dan mafia-mafianya. Oh. Selain Itu Winnie pelajari juga waktu di sana di 3 Triangle itu. Iya. Belajar Oh, juga. memang sebagai itu harus belajar ya? Ya, jadi kita harus punya pengetahuan, at least pengetahuan umumnya dulu. Kayak ini negara ini terkenalnya apa, atau musimnya apa, Iya. suhunya kayak gitu. Sebagai ini ya, sebagai tour leader ya. Betul. Terus habis Habis Triangle itu Hongkong, Korea Selatan. sorry, di Hong Kong tuh ada salju nggak sih? Gue takut. Katro. Iya, gue takut. Nah itu dia, makanya kita perlu tahu umumnya kan. Iya. Jadi si TL ini nggak buta-buta banget lah gitu. Di Hong Kong nggak ada Oh, berarti cuma di salju. Korea ya? Iya di Korea. Dia musimnya bukan seperti Korea ya. Oke. Korea. Habis dari Korea? Korea Utara nih? Korea Oh. Korea Selatan. Tapi ada loh Korea Utara. Emang ada? Ada, beneran. Bukan, maksudnya dari Indonesia bisa? Ada, bisa. Boleh. Boleh. Betul kan? Ya. Kontak. Malah sekarang katanya lagi ada travel agent yang jual paket ke segitiga Bermuda. Bah, Kalau boleh tuh. katanya Yang lu yang merasa tertantang gitu ya. adventure. Ketemu sama our brother Kim Jong Un. Nah, gitu ya. Tapi beneran loh, itu ketat banget loh kalau tur ke Korea Utara itu. Iya, negara-negara ini ya, apa namanya, komunis ya. Ya. Oke. Gitu. Korea Selatan, Jepang biasanya ya, sama terakhir sih yang paling jauh baru ke Turki. Turki tuh kemarin gue nonton apa ya? Apa sih? Miracle number 7. Oh, Miracle Cell number 7 ya? Iya, itu. Yang Itu dari di Turki. Bukan, maksudnya ada juga Ada juga Turkinya dari ya? Turki. Gua nggak tahu sih, dipaksain. Gak sedih sih gua, biasa aja. Paling di kamar mandi tutup tisu enggak. gitu ya. Biasa Kita juga punya hati kali. Oh iya. Merasakan iya, mengungkapkan nggak suka, Nggak, ya. nggak suka. Sebagai laki-laki ya Sebagai- punya Pride dong, pride Oh. cowok gitu ya. Jadi selama udah sekitar 5 berarti ya, 5 destinasi luar negeri ya. Ya kan, banyak pertama sih. Singapura, Thailand, Thailand, Malaysia, Malaysia. Hong Kong, Shenzhen, Macau. China ya, China. China tuh ya. ya. Selain Shenzhen tadi tuh ada Ke ke China, Shanghai, Beijing, atau ke Hainan. Nanjing. Nanjing belum, Oke. lewat doang. Ada saudara Ada gua di dia. Nanjing, kalau mau kesana ntar kita. Oh, ya. Dia terkenalnya sama pendidikan kan? Iya, Universitas iya, Nanjing. iya, pendidikan sama apa virus. Nggak, lanjut. Hebel. Terus. Iya gitu. Ya Turki sih. Oh iya, Turki. Turki sih ini banget momen yang wah. Terlupakan ya. Iya. Karena pertama kali terbang jauh kan 12 jam direct Oh, langsung. Kalau ada sih pesawat-pesawat yang emang transit gitu ya. Tapi kayaknya mending langsung sekalian capek deh gitu. Oh, iya. Kayak gitu sih. Kalau apa? Lu selama melakukan perjalanan di beberapa negara nih, ada nggak pengalaman yang
lu Suka sebagai dukanya ya? iya suka dukanya lu sebagai tour leader ya. Tour leader itu ada nggak sih? Ada, banyak banget. Yang Ya, paling menarik menurut lu apa? setiap trip itu kan punya ceritanya masing-masing ya. Ya. Yang satu masalah pesertanya, yang satu lagi mungkin pesertanya oke, baik, mau ikutin acara tur dengan baik, mau ikutin aturan yang udah kita atur, karena kan kita maunya memori atau momen peserta tur jalan-jalan itu lancar ya. Ya. Itu semua didapetin. Tapi Ada juga yang masalahnya pesertanya udah oke, udah bagus, tapi airlines-nya yang masalah, atau hotelnya yang masalah, atau Iya. lokal guide sendiri itu masalah. Itu suka dukanya ya. suka dukanya. Tapi yang paling menarik, Yang paling menarik, yang paling diingat gitu yang ya. paling diingat lah, yang memorable ya kita. Oh ya. Kalau di luar negeri sih ya yang ini. Karena kita karena aku presenting bukan hanya Tadi diriku. gua, sekarang aku. Sorry. Karena kita tuh presenting bukan mempresentasikan diri kita sendiri, Oke. tapi juga bawa nama kantor dan bawa nama Indonesia. Oh, kalau ke luar negeri ya. Kalau luar negeri, gitu. Jadi yang paling menarik itu waktu ke Turki. Jadi waktu itu kita juga mungkin apa nih ya, rutenya tuh capek banget. Karena tadi terbang 12 jam, dari sini juga udah 12 jam. 12 jam. Pas sampai di sana rutenya kemana Rutenya aja? juga jauh. Jadi ibaratnya kita bayangin itu rutenya tuh kayak dari Jakarta overland sampai ke Bali. Jauh amat. Nah, itu balik lagi tuh ke Jakarta. Jadi rutenya begitu. Nah, Tapi puas kan? puas. Artinya capek dan apa namanya ya dibayar lah dengan itu. Iya. Biar ada. Nah terus? Betul. Nah, ada momen udah dari awal tuh udah baik nih. Wah, lancar, semua lancar, oke. Tapi hari terakhir kita mau masuk kota Istanbul lagi. Posisinya peserta udah capek, supir juga udah capek. Supirnya supir dari Supir sini. Sukabumi, Bogoran. apa ya? Antar provinsi ya. Iya. ALS, nah itu dia. Si supir ini juga udah capek juga, overtime juga waktu itu, dan kebetulan hujan. Jadi ada si busnya ini tuh ngelewatin polisi tidur, nggak kelihatan. Nah waktu itu hujan, gelap, dan polisi tidur itu nggak kelihatan, jadi dibablas gitu loh. Nah kan jadi yang paling belakang itu kayak gejruk gitu. Iya. Nah itu yang paling belakang, yang duduk tuh kebetulan ibu-ibu. Lagi hamil. Jatuh di dalam bis ya. Aku yang duduknya di depan juga sama. Ya, kalau depan sih loncat nggak juga. Iya, tapi loncat juga, yang di depan aja yang loncat ke paling yang belakang. Iya. Benar-benar dia duduk di paling belakang itu jatuh ke bawah. Apa nih? Iya, Ayo, di bawah jatuh itu. Dan dia nggak hamil sih, tapi dia habis operasi. Itu yang, aduh, Pingsan panik. tapi enggak? Pingsan sih enggak ya, cuman dia kesakitan dan nggak bisa berdiri. Aduh. Itu makanya jadi ya untungnya juga masih ada aja untungnya ya. Pasti lah. Untungnya juga udah mau dekat hotel. Nah jadi peserta udah di yang Istanbul lain berarti ya? udah di Istanbul. Jadi peserta yang lain masuk ke kamar hotel. Jadi Winnie sama local guide sama ibu yang jatuh ini ke rumah sakit pakai kursi roda. Rumah sakit Turki. Kayak wow, aku lagi di sinetron. Kayak lagi di sinetron gitu ya kan. Maksudnya kayak di sinetron bagus banget gitu? Enggak, kayak semua orang kan orang Turki. Di rumah sakit yang mereka nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan baru-baru Indonesia ya kan. Bahasa Inggris aja mereka jelek bahasa Inggrisnya. Enggak, sorry, pertanyaan gua, lokal guide-nya pakai bahasa apa? Lokal guide-nya bahasa Indonesia. Oke, berarti dia bisa bahasa Turki. Bisa bahasa kan? Turki. Artinya dia yang sebagai perantara. Oke, Mm-mm. translator lah. Ada dia sih ya. Cuman pas dia bagian ke administrasi atau ke bagian mana, tiba-tiba dokternya datang ngomong apa nih kita? Karena dokternya bahasa Inggris juga nggak bisa. Tiba-tiba dokternya sakit tahun gitu. Jadi kita pakai bahasa tubuh. Ini perutnya sakit gitu. Hah? Hamil?
Iya kayak gitu. Sempat scan juga kan, scan badan gitu. Nah pas scan badan itu kan peserta aku perempuan, yang temenin aku kebetulan guide-nya juga orang laki-laki. Nggak mungkin masuk kan temenin. Jadi ya aku yang menjelaskan ke suster itu pakai bahasa tubuh. Bahasa inilah ya, universal. Kita pakai bahasa Inggris seadanya, dia juga seadanya. Jadi ujung-ujungnya translate yuk. Kita ngomong, diomongin aja. Oh iya, ini bener ini. Kirain gua cuma ada di iklan gitu ya. Iya beneran. Jadi kita ngomong pakai, ya mau ngetik bisa sih. Nanti si Google Translate-nya ngomong bahasa Turki pakai si Google Translate itu yang belok kan dan ya. Sama kayak. Iya. Inilah seadanya kayak gitu. Jadi sampai pulang ke hotel lagi balik jam 3 malam. Dan besok paginya kita sebagai tour leader harus bangun duluan, makan belakangan, beresnya duluan. Kayak gitu lah. Sedih tapi jadi lucu sekarang ketawanya cerita. Happy loh. Iya. Gue juga baru tahu loh ternyata tour leader itu ada asosiasinya ya. Betul. Ada asosiasinya. Jadi kita namanya ITLA, Indonesian Tour Leader Association. Dia fungsinya apa sih? Maksudnya mengeluarkan, kan kalau asosiasi lain itu kan misalnya asosiasi di bidang usaha lain, dia mengeluarkan kartu anggota, dan kartu anggota itu berfungsi untuk ngurusin hal-hal yang terkait dengan usahanya. Misalnya di bidang konstruksi dia harus mengeluarkan. Nah, kalau di ini berarti kalau sininya ngurusin juga. Jadi ITLA itu sebenarnya awalnya dibentuknya itu untuk menaungi tour leader freelance. Oh, yang freelance. Ya, Jadi, karena kalau bukan yang dia kerja di perusahaan ya. Iya. Kalau di perusahaan aku yang lama itu ada namanya tour leader in-house. Jadi ya kalau ada tour pakai selalu tour leader karyawan kantor dari kantor. Nah, untuk yang ITLA ini awalnya dibuat itu untuk menaungi tour leader freelance. Nah, semakin kesini semakin banyak membernya. Bahkan pandemi kemarin aja justru malah tambah banyak member barunya. Oh, karena tadi yang freelance itu nggak punya kerjaan dan lain daftar aja dah. Iya, itu untuk ITLA sendiri untuk jadi membernya itu nggak mudah juga sebenarnya, karena untuk yang freelance, at least dia harus pernah bawa tour dalam 5 tahun itu minimal 3 atau berapa kali gitu deh. Oh, baru bisa gabung ke ITLA. Oke. Jadi harus sudah ada pengalaman dulu dan akan diminta manifestnya kayak rooming list atau foto group, cap paspor, itu bukti-bukti kita bawa tour. Udah pernah, betul. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu. Dan ditambah 2 referensi dari tour leader yang memang sebelumnya sudah jadi member di ITLA. Oh. Kayak gitu. Repot juga ya ternyata ya. Karena biar nggak asal. Karena kan banyak nih TL-TL yang memang yang suka juga sih, ada sih beberapa dengar cerita juga kan. Ada tour leader yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, yang nggak ngerti sebenarnya gimana tugas utamanya. Terus akhirnya ya yang jadi korban kan akhirnya si orang yang ini kan liburan itu kan. Iya benar kayak gitu sih. Ya buat nambah ini juga kita tuh jadi kalau di ITLA itu kasih pengalaman sharing pengalaman. Lo kalau kesini jangan ke toko itu deh, toko itu mahal, harus ke toko sini. Iya Bisa kayak gitu. Ya? Atau update, oh jalanan di sini ditutup atau kayak gimana, atau negara-negara apa sebaiknya jangan begini begitu itu. Sekarang kan gini, sekarang kan perkembangan ngaruh nggak sih teknologi itu buat pekerjaan lo? Ngaruh banget, plus minus ya. Plusnya ada, minusnya juga ada. Minusnya dulu deh, gue dengar. Minusnya dulu ya. Kalau di travel agent, terutama yang emang bergeraknya di bidang besarnya di bidang tiketing, itu dampaknya kerasa banget dengan adanya online travel agent. Iya. Tuh, karena ya ibaratnya kita bisa ngomong karena udah ada data sendiri. Benar-benar juga. Apalagi kalau orang yang sudah pernah datang ke satu tempat, dia udah malas. Gue udah tahu kok situ, gue udah tinggal klik aja gitu. Dunia dalam genggamanmu kata dia. Ngaruh banget berarti ya ke travel agent yang offline ya? Iya, yang offline tuh ngaruh banget karena kita tuh dulu 1 bulan tuh 2.000 tiket
penjualan. Itu minimal ya, minimal 2000 Tahu tiket. sekitar tahun berapa? Di bawah 2015-an mungkin Oke. ya. Itu. Wah. Nah, mulai 2016-an tuh udah mulai ya Iya, goyang-goyang orang juga, betul, banyak yang betul. gulung tikar juga, Mm-mm. kayak gitu. Nah, positifnya? Positifnya ya dunia dalam genggamanmu itu, jadi semua gampang Iya, diakses. Kita bisa cari tahu tentang negara mana, tahu tentang apapun. Tempat wisata mana yang Iya. bagus dikunjungi atau Update yang lebih ada di update sini, ya. Apalagi medsos sekarang kan spill dong kak, ya, jalan-jalannya kemana healing. Spill dong. Dan sekarang kan beda ya budaya. Kalau gue lihat sih budaya dulu orang itu people nih ya. Peoples. Kayak good people gitu. Mereka ini kan sebenarnya dulu itu orang lebih banyak menghabiskan uang untuk konsumsi pribadi misalnya ya keluarga lah dan lainnya. Nah sekarang malah budayanya yang gue lihat tuh udah berbeda. Iya. Dia lebih yang penting dia yang tadi apa? Healing. Gitu lah. Iya kan? Iya, benar. Banyak situ dan itu juga keuntungan buat orang apa ya di Di travel pariwisata, agent ya di iya. pariwisata kan. Betul. Tadi kan di luar negeri nih. Nah sekarang kita balik ke Balik ke our negara country, tercinta. ya, negara tercinta. Merah putih. Merah putih. Bukan Monaco, Indonesia. Jangan dibalik ya. Kalau di Indonesia kan tadi di luar negeri kan udah ke beberapa negara dan paling oke tadi katanya di Turki ya. Turki. Nah di Indonesia udah berapa tempat nih? Banyak banget pasti. Nggak banyak banget sih. Tapi ya alhamdulillah dari Sumatera udah, Jawa udah, Bali, Lombok, Labuan Bajo belum nih. Dan Papua. Pengennya sih ke arah Raja 5. Raja Ampat. Oh Raja 4. Raja 5 di Bali. Oh ada Raja 5. Padahal asal yang ngomongnya. Iya benar. Iya bener. Jadi Oh baru tahu ada Raja 5. iya di Nah Bali. Raja 1, 2 dan 3 nya di mana? Di mana kita cari dulu? Peta. Ya, jadi Nusa Penida itu sebutannya Raja 5. Oh. Kayak Raja 4-nya disorok kayak gitu. Itu sih. Itu cuman Indonesia tuh emang bener ya. Kalau kakak cinta sama Indonesia nih asik. Nggak bisa dibandingin gitu sama negara-negara lain. Karena jelek Indonesia. Bukan. Oh. Keindahannya parah ya dia. Ya enggak, kan nggak bisa dibandingin. Iya. Yang gue tangkap ya negatifnya, sebenarnya gue udah tahu Oh, sebenarnya. gitu ya. Iya, jadi keindahannya tuh nggak ada di tempat lain gitu. Iya sih. Iya kan? Betul. Apalagi masyarakatnya juga ramah-ramah Iya. sama wisatawan, jadi Betul. bikin nyaman gitu ya. Kalau memang kalau kita lihat peradaban ya, maksudnya lo kalau mau datang ke Eropa gitu kan kita lihat turnya lebih ke peradaban di sana dia maju tempat-tempat yang pernah menjadi sejarah lah. Iya. Tapi kalau di Indonesia lu datang ke alamnya Alamnya. bagus banget sih. Alam sama budaya. Merinding gua dengan Indonesia. Serius. Jadi hashtag di Indonesia aja Di gitu ya. Indonesia aja dulu beresin. Tapi yang jadi masalah gini, daripada kan ya gue sebagai orang people di Indonesia ya, yang tinggal di daerah sini gitu ya, daripada gue ke misalnya tempat yang jauh, taruhlah misalnya daerah timur Papua, itu kan Tiketnya lumayan mahal ya, tiket mahal, belum lagi datang ke sana. Nah mendingan gue ke Singapura misalnya ataupun yang dekat-dekat sini kan, Iya. di tiketnya mungkin malah lebih murah. Iya nggak sih? Dulu sempat ada ke Singapura itu 300.000 PP. Gelo. Apa orang nggak milih ke Singapura aja ya kan? Makanya Nah, banyak itu. banget yang lebih milih ke Singapura. Itu salah siapa ya? Maksudnya gitu-gitu tuh ya tugas pemerintah kan ya? Tugas pemerintah. Pariwisata, iya benar. Kalau lu mau majuin negara kita sebagai negara Iya. yang banyak dikunjungin, mau naikin devisa negara ya mungkin itu bisa dimainkan sesuai dengan ya peraturan lah. Iya. Dibikin peraturan yang bisa, undang-undang yang bisa memudahkan gitu ya orang. Karena di sana juga, Bu. Di sana juga daerah timur nih, gue udah pernah ke Raja Ampat gitu ya. Iya. Di sana itu jarang banget orang bule yang benar-benar stay di wilayahnya, maksudnya di daratan gitu ya. Malah tuh lu kalau di sana tuh ada dari kapal-kapal luar negeri ya di laut gitu. Dan mereka tuh stay di laut, serius. Oh iya. Terus ya mungkin dia sekali perjalanan datang ke jarang sih di Pulau Jawa dengan kapal begitu kali ya. Ya mungkin karena dia pengen melihat keindahan alam di daerah sana, daerah Sorong sana.
Jadi dia transport sekaligus tempat stay juga ya di Iya, kapal itu betul. ya. Banyak sih di sana. Nah, di Indonesia nih, lu rekomendasi mana sih yang jadi Number one ya? Iya. Tapi Jadi- selera sih, artinya bicara Iya. selera ini ya. Betul, Cuman kalau betul. menurut lu yang sebagai tour leader, Mm-mm. apa sih Di Indonesia ya. di Indonesia? Nomor satu Mm-mm. sebenarnya ya berdasarkan cerita teman, kakak juga dan banyak sosmed-sosmed yang bilang juga pengen banget sebenarnya ke Raja Ampat itu nomor satu katanya. Oh iya, Kedua Labuan Bajo. betul. Tapi Bali nggak ada matinya. Iya sih, kalau Bali. Bali nggak ada matinya. Dan kalau bisa bilang Danau Toba sih. Hmm. Danau Toba itu keren banget. Ibaratnya kita Oh, foto menarik. pakai handphone biasa aja, Heeh. kayak lukisan, beneran kayak lukisan hasil fotonya tuh. Padahal cuma pakai handphone doang loh. Ya, Seindah itu. handphonenya bagus juga kalau yang kameranya jelek juga. Iya sih, iya. Berarti sebenarnya banyak ya kita di Iya. Indonesia. Sebenarnya banyak loh di Indonesia. Ditambah budaya kita Lokal. tuh bagus, budaya lokal kita tuh bagus. Gue pernah dengar cerita itu, tapi ini wawancara tentang orang jurnalis dari luar negeri sih, kalau nggak salah dari Amerika. Oke. Dia itu pernah ditanya, menurut lo orang muslim itu gimana sih? Nah, dia tuh ngambil contoh itu dari Indonesia. Jadi dia Oke. pernah liburan ke NTB kalau nggak salah. Lombok ya? Lombok. Dia pernah liburan ke Lombok. Dia di sana itu biasa kalau pagi-pagi tuh dia keluar terus senyum-senyum lah sama warga sekitar. Setiap hari tuh. Nah, suatu saat pas dia keluar, suatu saat si ibu-ibu warung ini ngeliatin kok Oke. si presenter ini kok nggak keluar rambut bulan. Oh, jadi dia tuh biasanya tiap hari Dia keluar gitu. Nah, keliling gitu satu hari itu dia nggak keluar. ya. Nah, orang ini gue lihat yang maksudnya budaya kita nih yang Iya. enak nih. Si ibu itu datang ke rumah-rumah penginapan, liatin satu-satu. Ini orang iya. mana nih, orang mana? Pas Dia datang, ngecek satu-satu. ngecek satu-satu di penginapannya. Keren. Pas dia datang dia lihat, waduh, ini lagi sakit. Dibawa sama dia. Nah, makanya memang budaya kita sih keren sih. Sampai segitunya. Kalau orang kan cuma perhatian sebentar kan. Iya. Ini simpatinya luar biasa. Pedulinya ya. Gitu sih. makanya. Makanya salut gua sama negara lu sendiri. Budaya. Iya. Iya dong. Soalnya kita- Tos dulu dong. Iya, itu yang kita bisa banggain ya, Iya, salah satu tapi- contoh kecil ya. Banyak juga ada juga teman-teman gue juga yang cerita ya. Mereka itu kadang juga kalau kita datang jangan jauh-jauh dia, misal lu ke puncak misalnya. Iya. Lu beli dulu itu ya, gue ingat banget kalau kita beli stroberi yang segini di depan, yang bawa jualan di depan itu sama yang beli di sana itu harganya beda banget tuh banget. Dikasih harga tuh 2-3 kali lipat. Ya, betul. Terus dikasih tahu juga, ya banyak sih yang nggak beres juga sih. Banyak yang nggak beres. Heeh. Benar-benar yang harga-harga yang kayak gitu yang nggak bisa diseragamin ibaratnya Iya, gitu ya. benar-benar. Main harga gitu. Apalagi kalau kita ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu ya, baru dimurahin Bisa gitu ya. murahin, betul. Gimana kita yang ngomong bahasa Sunda huruf besar semua ini? Nah, sebelum lanjut, gue pengen tahu nama lu ada artinya nggak sih? Kan semua nama pasti ada. Oh. Bapak pas sekali nanyanya ya sama saya. Iya. Apa tuh? Iya, karena Winnie. Nama lengkap dulu, nama lengkap. Ya, Winnie Dwi Andini. Winnie Dwi Andini. Iya. Oke. Papa. Dari Andini dulu. Iya, Harus iya. sepanjang itu Iya, iya, iya. gitu, kayak nyambung nih kalimatnya. Papa tuh emang kayak orangnya Melo. out of the book. Out of the book sih, out of the box itu kan gak gitu. Gak apa-apa. Itu out of the box ya. Iya, bagus. Jadi Winnie itu diambil dari kata winner. Oh, pemenang. Ya, Dwi anak kedua. Oke. Andini itu singkatan, Bokap sama nyokap. bukan anak lahir dini hari. Masa sih? Keren. Gue suka. Boleh. Kenalan nama Om Deddy. Papa the best. Nanti kita kenalan ya Om ya. Keren loh Om, mantap bagus Om. Anak lahir dini hari. Andini. Andin. Kamu nanti bikin nama anak jangan gitu. Di luar. Iya. Oke. Kayak kakak juga gitu singkatan, ya kan? Semuanya langsung nanti bokap. Singkatan, iya benar. Ada sih yang lucu kan Aljun ya. Apa tuh? Anak lahir bulan Juni.
Nama panjangnya? Muhammad Adriandra Aljun. Adriandra itu juga bukan yang kayak artinya apa gitu kan, kayak orang kan, oh nur artinya cahaya, Iya. Aljun anak lahir bulan Juni. Muhammad siapa tadi? Muhammad Adriandra. Adriandra itu apa? Itu ada singkatannya juga. Apa itu Adriandra? Anak dari Risma dan Deddy Saiful Indra. Bener kan, out of the box kan? Mantap om. Bangga banget punya nama kayak gitu. Kak, gue mau nanya kaki tapi sakit perut gue. Kayak gitu. Makan sakit udah. Kita balik ke wisata. Balik lagi ya. Iya. Iya, Udah balik dong. lagi. Nih, Coba jadi kalau lu mau wisata bisa ke rumah dia, bagus juga. Libur. Gitu. Atau Ketemu Om lu Deddy. ketemu Om Deddy. Menikah, lagi hamil, datang boleh. Konsultasi dong. Konsultasi. Boleh loh. Dan ini free, bisa free. Free. Ya. Jangan lupa bawa ini pempek apa Iya. gitu. Om Deddy usaha apa kan? Halo, Mas. Oke, kita lanjut masalah pariwisata. Kalau di apa Indonesia kan tadi sebutin nih banyak banget di segmen satu kan lu sebutin banyak banget dari apa Sumatera sampai di Papua kan banyak Iya. tuh. Lagi sekarang lagi digaungkan desa wisata. Iya, desa wisata. Di Bogor aja ada 7 loh. Iya. 7 yang digaungkan loh. Salah satunya ya gue ikut terlibat di satu namanya Desa Wisata Kampung Bebek. Iya, asik banget. Itu di daerah Kedung Halang. Bagus Keren. tuh. Lanjut. Nah mantap tuh desanya. Enggak, yang gue mau tanya gini, karena banyak nih orang udah tahu misalnya Raja Ampat, Raja Lima tadi Nusa Penida, terus Labuan Bajo, apalagi Bangka Belitung kan ada tuh. Bangka Belitung, Danau Iya, Toba. Danau Toba. Ada nggak tempat-tempat wisata yang belum banyak diketahui orang gitu? Yang belum banyak ada sih. Misalnya? Kayak ini sepengetahuan aku ya. Mhm. Mungkin kalau ada yang lebih tahu atau kayak gimana boleh deh disampaikan. Kayak ke daerah Ambon Mhm. itu kan juga ada terkenal tuh sebenarnya Pulau Ora. Ya Pulau Ora ya. Nah, itu yang mulai terkenal lagi nih. Mhm. Kalau dulu tuh dia belum sempet terkenal banget ya. Mhm. Itu Pulau Ora, terus juga Gorontalo. Ya Gorontalo. Gorontalo ada apa sih gitu kan, suka mungkin nggak Gua aja belum tahu. familiar ya. Di sana ada apa aja tuh? Iya, itu ada Pulau Cinta, emang bentuknya seperti Iya, pulau iya, itu, iya, iya, bentuknya betul. love gitu. Terus dia ada water villa di atasnya, Mhm. terus juga ada pengalaman berenang bareng paus. Iya betul kalau itu ya Itu benar. ya daerah-daerah situ deh, sama Kalimantan, Hmm. Derawan. Ngomong timur tadi ada satu namanya Kepulauan K. Nah, iya. Kepulauan K itu pasirnya terhalus itu di kalau nggak salah se-Asia deh. Oh, iya. Pasir halus banget. Benar itu benar. Dan itu panjang ada sih kalau lu googling pasti banyak banget. Terus yang belum diketahui nih misalnya di daerah Pulau Jawa lah, Bandung. Gue dengar tuh ada wisata apa ya? Wisata budaya apa gitu yang Sama Angkul Mujo. iya sama Ah. itu juga Keren tuh. Itu bisa dibanggakan dari Bandung ya, karena emang banyak banget bule-bule yang datang ke sana. mau ngapain? Belajar Nonton. main angklung. Oh diajarin? Diajarin, nonton dan diajarin. Jadi dia ada 2 show, ada 2 Pertunjukan? pertunjukan, Mhm. pagi dan sore dia biasanya. Yang pagi itu biasanya banyak bule-bule. Oh. Bule-bule Eropa itu banyak yang datang ke Songangklung Mujo. Oh iya. Awalnya tuh jadi pertunjukan tuh apa nih, performannya tuh pada show dulu nih. Mhm. Jadi jadi yang mulai dari anak kecil sampai dewasa itu memang ada apa ya namanya ya, kayak diajarin Mhm. untuk main angklung, diajarin tentang angklung semuanya. Nanti kita nonton dulu, nanti di tengah-tengah kita dikasih bagiin angklung satu-satu nih si penontonnya. Oh, sambil main ya. Sambil main. Nah kan kalau aku kan ada nomornya ya, Iya. do re mi fa sol la si do. Nah itu jadi nanti ada di tengah-tengah acara mainin lagu pakai angklung.
Nah, jadi semua keren. iya, Peserta ya? semua Sorry. penontonnya Penonton. ikut andil dalam show itu. Jadi ada misalnya lagu barat lah ya. Kita mainin tuh. Jadi nanti ada satu instrukturnya yang di tengah yang kasih unjuk 5 itu apa ya kan, nanti kan di angklungnya itu mungkin kalau yang nggak paham do re mi nada itu ya, di angklungnya itu ada tulisannya angka 5, angka 2, angka 3 gitu ya. Kita tinggal yang 5 dimainin angklung. Wah, jadi itu experience sih untuk anak lagu-lagu barat gitu ya. Lagu-lagu barat dan lagu-lagu tradisional juga. Timur ke barat, selatan ke utara, itu kan lagu barat juga. Joget ya. Nah, mantap berarti ya. Maksudnya orang tuh bukan cuma datang sebagai bukan peserta apa namanya, Bukan nonton aja, tapi dia juga mengalami experience itu kan. Iya. Datang, oh iya, keren tuh. Dan hebat. kalau di Bogor aja kan banyak banget tuh, cuman mungkin harus di manage lebih bagus. Iya benar. Misalnya tadi yang kalau di daerah timur itu banyak banget tuh tempat-tempat wisata, tapi memang belum kita manage sih yang bagus. Iya. Peran pemerintah sih gitu ya. Marketingnya dikuatin lagi. Betul. Karena kan kalau kita mau promosikan itu kalau cuman dari warganya aja ya mungkin terbatas ya. Cuman kalau misalnya dibantu oleh pemerintah untuk promosikan daerah-daerahnya masing-masing, mungkin bisa lebih terkenal lagi. Dan jangan lupa gitu. infrastruktur sih dibangun sih. Betul, Karena memang itu penting banget. Jangan nanti kayak cerita lu yang tadi segmen pertama. Kalau si tidur harus dikasih garis lah. Iya. Tiba-tiba ada orang hamil yang lewat kan kacau ya. Kacau juga, iya. Ya infrastruktur sama mental warganya, warga setempat ya. Betul. Gitu sih. Itu sih mental warga setempat itu yang penting sih. Takutnya dipalakin lah ya. Iya. Parkiran yang harusnya cuma biasa 2.000 diminta 10.000. Kan dia orang jadi malas. Tanggungannya bule nih, wah bule. Kagak ngerti nih. Iya, kita mintain aja nih. Nah iya benar. Nah itu juga tuh. Tiket masuk. Kan sempat viral ya, kalau nggak salah sempat viral di orang lagi mau wisata ke di daerah Bogor nih. Ada oknum ormas tertentu yang minta, iya di daerah Bogor ya kalau nggak salah. Oh, iya. Nah itu minta cuman jalan doang, maksudnya lu kalau lewat sini lu harus bayar, pungli lah. Pungli Iya, gitu. iya. Nah orang kan jadi malas juga kalau mau Males wisata. ya. Oh iya. Nah itu yang harus dibenerin sih. Kayak jalan tikusnya gitu ya. Padahal ya, Sayang sih. ya itulah peran pemerintah besar supaya ya kalau mau daerah kita mau jadi tempat pariwisata, destinasi wisata itu harus dijaga. Betul. Bicara masalah wisata juga nih, Indonesia ini kan dia sebagai pasar dunia lah. Artinya misalnya dari Cina lah, banyak banget kan orang tuh beli barang-barang produk Cina. Apa aja lu datang ke rumah orang pasti banyak banget produk Cina yang ada di situ. Artinya kan dia beli kan pakai rupiah, dia bayarnya yang dibayarkan ke sana itu kan ke dolar dulu baru masuk ke mata uang sana kan, mata uang negara tujuannya kan. Nah, itu kan devisa negara kan pasti berkurang. Nah pertanyaan gua, waktu lu bawa tadi segmen 1 lu bilang beberapa negara kan, waktu lu bawa orang Indonesia keluar, orang Indonesia keluar itu kan dia pasti belanja dong banyak lagi. Nah ada nggak pengalaman lu orang-orang bule itu kalau datang ke Indonesia dia menghabiskan banyak duit ya di Indonesia untuk belanja barang-barang? Untuk belanja banyak. Iya. Nah itu tuh perbedaannya. Orang Indonesia jalan ke luar negeri, outbound ya berarti keluar. Lebih senangnya shopping oh enggak. Ya saking seneng shoppingnya itu jadi shopping gitu. Iya. Shopping selfie gitu. Jadinya S3, 3S. Nah banyak yang orang Indonesia justru hobinya belanja di luar negeri. Oke. Nah, untuk wisatawan mancanegara, Wisman, kalau datang ke Indonesia itu benar-benar setahu aku ya, memang dia untuk menikmati perjalanan dia di Indonesia. Kalaupun dia belanja sesuatu dari Indonesia, mungkin itu adalah hal-hal yang lebih ke kayak seni, mungkin kayak lukisan atau ya mungkin patung atau ya itulah seni sih yang dia beli. Tapi ya itu tetap dengan harga mahal ya. Iya sih, benar. Makanya beli pengalamannya dia. budaya kita sih beda sih. Maksudnya
kita mau pakai juga kalau mau keluar negeri ya beli yang branded juga di luar negeri kan. Iya. Ya itu sih karena budaya sih, budaya konsumtif kan. Budaya Beda. konsumtif, iya banget. Makanya kalau bawa tur ke luar negeri itu ya lokal guide sana ya senang karena orang Indonesia tuh belanja banget kalau ke luar negeri. Gila ya. Tapi ya untuk dari segi penerbangan sih harusnya bisa tercover ya. Karena emang kalau untuk penerbangan kan kita bawa orang Indonesia ke luar negeri. Ya. Pasti pesawat itu nggak mungkin sekali jalan kan, dia Ya. balik lagi untuk bawa yang dari luar Ya. ke Indonesia. Artinya bisa tercover lah. Ya mungkin dengan tujuannya bukan wisata tapi lebih ke bisnis trip. Oke. Gitu. Pertanyaan berikutnya gini. Hmm. Kan kalau kita kan tour leader lo tour leader kan dari sini ke sana. Ada nggak orang boleh yang tour leader dari sana boleh nih kumpul nih dari satu sekolah misalnya Iya. datang Datang ke Indonesia gitu ya. satu bis boleh semua gitu, ada nggak sih selain Ada. pemain bola maksudnya gitu? Oh, dari terkenal itu ya. Iya. Ada kok banyak yang kayak gitu. Ada juga memang yang Gue jarang sih lihat sih misalnya turun kebun raya paling satu orang dua jalan kaki gitu ya. doang. Ada kok. Oh. Waktu sebelum pandemi ya 2020-an ya kalau nggak salah ya. Ada satu rombongan dari Filipina itu datang ke Bali. Itu memang aku tahu ya karena emang kenal sama tour leadernya. Tour leader dari Filipinanya? Tour leader dari Filipina dan lokal guide yang di Oh. Indonesianya itu Oke. dari Filipina, kayak anak sekolah beneran itu anak sekolah. Oh, anak sekolah Filipina. Terus ada juga yang dari Eropa juga banyak itu ya, oma-opa gitu sekumpulan mereka segerombolan datang ke Indonesia. Iya. Gitu. Ada, cuman nggak sebanyak. Nggak sebanyak kita ya. Mm-mm. Apalagi kita kan ke sana ke Eropa itu yang tadi lu bilang menghabiskan uang buat belanja 100 itu, juta. gila. Ya persiapan kita mau jalan-jalan apa yang harus disiapkan minimal? Niat dan duit. MD. Iya. Niat dan uang. duit ya. Selain fisik ya? Iya selain fisik ya. Jadi paspor sebagai identitas, visa sebagai izin masuk ke negara tersebut, Ya. sama untuk sekarang mungkin ditambah lagi kak, Apa tuh? travel insurance, Apa tuh? asuransi perjalanan wisata. Nah jadi selama kita misalnya anggaplah ke Eropa 12 hari gitu ya. Oh. Nah kita beli asuransi yang mengcover perjalanan kita selama 12 hari. Asuransi apa tuh? Asuransi jiwa atau Asuransi perjalanan ada jiwa, kesehatan, sama kecelakaan. Oh, Gitu. tiga itu. Jadi kalau misalnya amit-amit misalnya Iya. terjadi something sama si A atau orang yang kesana berarti ini sudah di cover ya. Iya, makanya Dan kita, itu wajib. ada beberapa negara yang wajib kayak Schengen countries itu wajib. Apa itu? Schengen countries itu 23 negara Eropa yang Oh, tercover. itu di tergabung. Eropa lah ya. Di Eropa. Kalau Asia ada, Asia. Asia untuk sebelum pandemi nggak ada kewajiban. Tapi setelah pandemi sempat Singapura, Malaysia, Thailand kalau mau masuk negaranya harus punya travel insurance. Karena kalau kita ada apa-apa di negara orang itu Iya. pasti akan mahal banget. Iya. Kayak waktu yang tadi cerita di awal yang Turki itu, aku ke rumah sakit nggak bayar sama sekali karena udah tercover sama asuransi. Oh, Gitu. nggak apa-apa sih. Jadi kalau lu jalan-jalan keluar negeri terserah lu mau ngapain itu terserah gitu. Tapi jangan tahu juga. Nanti kasihan tuh leadernya ya. Yang pusing belum dibawa, belum capek gitu ya harus Belum capek. Iya. Iya. Pagi kalau pas COVID itu memang kepake banget. Karena waktu awal-awal COVID itu kan kita negara yang dibuka duluan Turki sebenarnya. Dibandingin Asia dan lain-lain. Dan Amerika dibuka juga kan bordernya. Jadi waktu itu ada satu grup teman, tour leadernya kenal juga teman, 20 orang dia bawa, 11 orang. Waktu pulangnya kan harus pakai PCR lagi tuh. Oh iya, berarti Nah. tadi syarat ini harus Oh iya, PCR syarat dan PCR dan lain-lain. Itu tergantung negara tujuan ya, mungkin teman-teman bisa cek lagi di tourism boardnya di negara tujuan itu. Iya. Kayak misalnya Jepang, lihat lagi kan ada tuh di Instagramnya tuh Iya. kadang-kadang syarat untuk masuk ke negara tersebut apa, karena beda-beda. Iya, betul. Dan misalnya yang kalau kita udah vaksin juga vaksin Booster. tertentu ya belum bisa masuk ke negara yang lain kan. Iya betul. Iya sih, makin complicated sih untuk Iya. kita mau ke
Ya udahlah di Indonesia aja. Lu kalau mau keluar negeri Timor Leste, Papua Nugini lu bisa. Kagak pakai itu gitu. Iya, jadi waktu Turki itu, cerita sedikit ya. Dia bawa 20 orang. Pas mau pulang PCR dulu kan. Yang lolos tuh 9. Lah, terus 11-nya sisanya? positif. Udah terus kumaha? Panik kan? Iya. Itu jadi TL juga, aduh gimana gitu, makanya Tapi mungkin TL-nya positif. TL-nya sih negatif. Oke. Tapi nggak mungkin ninggalin peserta yang 11 Iya. orang ini kan. Gitu. Jadi 11 orang positif di negara orang. Tuh kebayang kalau nggak ada travel insurance, sehari aja pasti udah keluarin sejuta kali. Di Indonesia aja waktu COVID itu berapa? Iya. Lagi di luar negeri gitu kan. Nah, terus gimana tuh? Ya udah, alhamdulillahnya cepat negatifnya. Jadi beberapa hari extend, udah negatif langsung pulang, cepet pulang. Oh, Gitu. berarti yang 9 itu pulang Pulang duluan? duluan. Tapi tetap kita anterin sampai airport ya, karena kan ada local gate yang bahasa Indonesia itu. Iya. Itu makanya itu Oh. sepenting itu travel insurance tuh. Wah, Makanya itu jadi pengalaman menarik tuh. Betul. Berangkat sana 20 yang balik 9. balik 9 gitu kan. Tapi Makanya balik kalau lagi 11 juga. balik lagi. Sekarang udah balik lagi. Jadi makanya untuk apply visa juga butuh travel insurance karena negara itu nggak mau nerima wisatawan yang nggak punya uang. Iya sih. Ya kan nggak bisa cover dirinya sendiri. Kalau dengan insurance kan udah Bisa. aman. Betul. Kalau lu sebagai travel agent itu udah lama nih? Travel agent, Tour leader. Tour Iya. leader. Ada nggak sih tips atau ya tips lah biar kita misalnya gue mau jalan sendiri gitu, Oh gitu. tapi ya gue paham gitu. Ya, oh iya. Pertama, tips untuk jalan-jalan ya berarti ya. Iya, tips ada. Jalan-jalan aman gitu Aman, ya. aman. Pertama, sediain waktu untuk ngulik. Untuk ngulik negara itu tuh kita anggapnya negara atau kota tujuan ya. Iya, oke. Eh, Destinasi yang mau kita ini lah tujuan. ya, destinasi yang kita mau tuju ini plusnya di mana, minusnya di mana, atau sebaiknya jangan ngapain Oke, gitu. oke. Karena kalau kayak kita ke Singapura kan nggak boleh sembarangan makan permen karet, itu kita harus tahu loh. Iya, Nggak di boleh. Singapura kan merokok juga nggak boleh Kok kan? nggak boleh, harus Karena di denda tempatnya. lumayan, iya. Nah, dendanya lumayan. Itu cari tahu tentang destinasi yang kita mau tuju, do and don'ts-nya seperti apa. Ya. Siapin juga, cari tahu juga tentang makan. Karena kalau Iya. kita mau jalan-jalan tapi kan kita mau sehat, Ya. kita mau enjoy Ya, ya kan. ya. Makanya cari tahu dulu nih, makan di sana tuh kayak apa, kita harus bawa apa. Makanya sebagai tour leader tuh sering banget kita Betul. bawa tour, bawa sambal, Indomie. sama bawa Pop kerupuk. mie. Oh iya, bawa kerupuk. Iya. Iya, bawa kerupuk gitu. Terus juga apa namanya, untuk tas yang kita bawa simple. Ini kan mau jalan-jalan aman kan tipsnya. Tas yang simple yang emang bisa cover barang pribadi yang berharga itu di depan, gitu aja sih. Ransel atau mau koperan, tapi barang berharga yang kita ini Harus taruh depan ya? taruh depan. Karena memang di negara-negara gue lihat berita sih, berita itu ada negara-negara tertentu yang banyak banget pencopetnya. Ya nggak sih? Iya, bener. Ini tadinya di depan. Kira gue di Indonesia atas. doang. Bener ada loh, copet. Di Eropa juga jangan salah loh, banyak loh copet loh. Tapi dari Indonesia copetnya. Impor ya. Copet tiba-tiba dari sini, wow, bang, ikut tuh. Ada job baru Job. nih. Bukan dari Eropanya sendiri, banyak dari negara tetangganya yang kita nggak bisa sebutin. Jadi copet-copet di sana. Makanya tas itu taruh depan karena kalau taruh samping bisa jadi milik orang lain. Iya. Oh, jangan di samping ya, harus di Jangan di depan. samping, di depan. Betul. Kalau lo di samping, lo jadi milik orang lain kalau depan. Digandeng itu, kalau itu digandeng. Oh, iya. Ya, gitu. Tantangan terbesar lo jadi tour leader. Tantangan ya. Mengontrol emosi diri sendiri. Wow. Itu tantangannya. Karena kalau di depan tamu kita nggak mungkin tunjukin emosi kita saat itu ya kan. Iya. Lagi sedih, lagi putus cinta, lagi apa gitu kan. Punya pengalaman? Iya. Boleh ceritain nggak? Yang pernah bermasalah sama teman lo katanya. Oh gitu ya. Iya bener, itu bener banget. Jadi ada tandeman. Jadi kita tuh 2 bus, bawa tur 2 bus.
Ya, namanya wanita dan wanita ya. Iya. Dan Ini Winnie the Pooh lah ya. Ini Winnie dan itu Depunya ya. Iya, iya. Ya. Dia ini lagi ada hormon-hormon yang mencuat ya kan, Iya. muncul saat itu di momen yang tidak tepat. Pas lu lagi bawa tamu nih. Lagi buat tamu nih, hari pertama, kedua, ketiga oke. Ya Tapi kan? di Indonesia. Di luar negeri di Korea, Oh, terus. ya kan. Jadi awal-awal oke, hari terakhir kayak oke yuk kita terakhir nih perjuangan terakhir nih kita nih kan hari terakhir airport moment. Yang mana kalau di bandara itu ada aja kejadiannya ya kan, Iya, gitu. Nah, si tandeman ini jadi bauter itu 2 bus ya, jadi 2 tour leader. Berarti Iya. kalau 2 bus itu 2 tour leader. Tandeman ini tiba-tiba hormonnya muncul, hormon-hormon PMS ya, pasti Dan cewek akhirnya. tahu lah. Dan akhirnya tiba-tiba dia kok bete sendiri nih gitu kan, bingung ya kan. Ini anak kenapa gitu? Kenapa dia tiba-tiba bete, tiba-tiba manyun? Kita tanya sedikit, yuk gua bantuin nih bagian ininya gitu. Gak usah, jalan dia cepet-cepet tuh di airport ya kan. Loh, mau gua bantuin gitu untuk ngurus. Tapi ada si itu yang tahu, maksudnya si pesertanya yang tahu nggak ada nggak? Alhamdulillah ya, waktu itu perjalanannya lagi nggak ada pesertanya semua tuh udah nunggu di gate. Oh, udah di Nah, pintu. udah nunggu di gate di ruang tunggu untuk mau masuk pesawat. Kita lagi ngurusin tax free. Dia jalan begitu aja. Kita kejar. Ini anak kenapa ya? Diajak ngomong nggak mau gitu, malah kok mukanya asem banget gitu. Ya, tapi di depan tamu balik lagi kita Udah baik ya. baikan lagi. Pulang ke Indo baru tanya, lu kenapa kemarin gitu kan, gitu ya. Itu sih salah satunya momen-momen yang emang kita harus kontrol emosi diri kita Oh sendiri. iya sih, tantangan terbesar berarti di emosi ya. Di emosi sendiri ya benar. Karena kan emosi juga bukan karena marah juga ya kan, sedih juga, karena aku juga pernah bawa tour di dalam kondisi lagi berduka Ya, juga. kalau cowok hormon gimana ya? Cowok yang cantik. Cowok kan bukan hormon ya, berarti dia emosi juga harus Iya. harus kontrol emosi juga kalau kita Betul. sebagai tour leader yang Iya. ya kontrol emosi lah, Mm-mm. gitu ya. sebagai Kontrol cowok. emosi. Benar. Tantangan di dunia pariwisata? Tantangan di dunia pariwisata so far so good ya, karena enjoy sih ngejalaninnya kak. Oh, iya. Asik, sedap banget ya. Kayak nggak punya tantangan gitu. Itu sih. Yang pertama kan enjoy dulu kan ngerjain sesuatu. Gitu sih. Berarti yang selama ini lu lihat apa ya, minimal kita harus adaptasi lah ya dengan Betul. negara ataupun tempat-tempat destinasi yang, karena ya misalnya di kota di Bogor lah misalnya kita lihat, kalau kita nggak paham tentang ada wisata-wisata baru yang munculnya tadi, Iya. desa wisata, Iya. terus transportasinya yang tadi 2 arah jadi 1 arah, itu kan tantangan yang ya kita harus tahu lah. Betul, Makanya tadi betul. lu bilang kalau mau jalan harus Check paham and dulu recheck. ya, do Do and don'ts ya. Nah, don'ts-nya. Kalau Ya, siap. tantangannya sih sebenarnya nggak ada yang terlalu ngeganggu banget itu, enggak ya. Cuman ya itulah kayak apa nih, transportasi atau sistem kota itu kayak gimana ya, kita harus tahu juga. Tapi bahasa menurut lu penting nggak sebagai? Bahasa penting banget. Kan bisa saja kayak lu yang tadi Google bisa Translate. tuh. Bukan ya, bahasa bahasa universal kan. Iya bener. Iya sih. Tapi penting sih ya, bahasa itu harus penting. Penting sih bahasa tuh. Minimal minimal bahasa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. kasih. Oh enggak ya. bahasa Bahasa malu. Mandarin juga ya kalau. Mandarin iya loh. Udah bener. Iya. Sama Korea juga loh. Hah? Mm-mm. Opa. Apa? Iya. Jadi bahasa Inggris itu perlu, bahasa Mandarin kalau bisa lebih bagus lagi. Kalau dulu tuh bahasa Belanda. Oh. Nah, Danke. Danke. Iya. Sama yang sekarang ini lagi ngehits itu ya bahasa Korea. Karena emang kita contoh aja ya. Di Hainan itu tadinya cuma ada bahasanya Inggris, bahasa Tiongkok gitu ya. Nah, ditambah tuh di setiap sign gitu, kayak misalnya di tempat wisata apa, itu kan biasanya kan ada misalnya toilet atau bahasa Inggrisnya, bahasa Cinanya, bahasa apanya. Nah, itu ditambah loh bahasa Korea sama bahasa Rusia. Oh. Gitu. Pusat sih.
Itu kayak bahasa lain lagi. Enggak cuma orang Rusia bisa ngerti sih. Ada translate-nya di bawah ya. Iya, iya. Gitu sih Kak, bahasa itu penting banget. Oke, kita udah mau di segmen terakhir, kita udah mau beres, tapi gue pengen tahu dong prinsip hidup lo apa sih, nilai-nilai yang lo pegang? Prinsip hidup ya untuk di hidup dan di pekerjaan ya. Iya, di pekerjaan yang lo pegang selama ini lah gitu. Bekerja dengan integritas, jujur dan dari hati. Oh itu, integritas, jujur, dari hati. Dari hati. Semua yang dikerjakan dari hati pasti kerasa lagi di hati. Wes. Sikat. Iya, kira-kira gitulah. Harapan, Widi? Harapan maunya semoga dari diri sendiri ini semoga bisa melangkah lebih jauh. Kemana? Mau kemana? Mau ke Mau jauh ke juga? ya mau yang jauh. Kan belum bawa tur ke Eropa. Oh, iya, Nah, iya. Eropa belum, Amerika belum. Maunya Iya, begitu. iya. Nah, ya. Duniawi banget ya. Ya gitu. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya, maunya melangkah lebih jauh, entah apapun itu ya, entah dari journey-nya tour leader atau dari journey-nya hidup ini kan harus bermanfaat. Iya, betul. Wih, ngeri. Ngeri ya? Ngeri. Mantap lah, bukan ngeri, bagus. Iya, hidup kan emang apa sih, mau hidup tuh untuk apa sih gitu kan, Iya, untuk iya. bermanfaat kan. Jadi ya itu semoga dengan tambah panjang perjalanan, tambah banyak yang kita lakukan untuk sesama Ya, atau bermanfaat lah ya. bermanfaat. Resolusi lu tahun ini apa kemarin? Jujur aja Yang tahun belum ini gak tercapai. ada resolusi, Oh, karena pandemi, bete kali. jalanin hidup yang ada di sini saat ini. Oke. Berarti ada nggak harapan terdekat yang lu pengen banget capai? Keren banget ya. Kalau terdekat sih, Masalah percintaan mungkin? yuk ini menuju halal yuk. Dengar ya. Yuk bisa yuk. Nanti gitu. kita tag Instagram, jadi lu kalau nonton bisa lah. DM lah. Iya gitu ya, jadi ini menuju halal tuh maunya ya. Oke. Gitu kan. Ya kalau panjangnya lagi pengennya punya TK, taman kanak-kanak gitu. Itu jauh loh dari pariwisata. Jauh memang. Oh, nanti bisa diajak anak-anak pariwisata juga. Iya bisa kan. Iya. Untuk menemani masa-masa tua ya kan. Iya. Udah nggak bisa jadi TL lagi, tua tuh jadi Ya, sama. bunda-bunda yayasan TK gitu. Assalamualaikum Bunda. Bunda, ya selamat Ini bunda. salam. Sabar banget. Kayak gitu sih kak, kira-kira. Siap. Oke, terakhir Win. Ya. Dua terakhir. Ada aja lagi. Pesan-pesan buat teman-teman, keluarga. Ya, Ya, awayaras yang nonton apa? simpel aja kali ya. Simple boleh. Hidup Yang saat lucu ini. juga boleh nggak apa-apa. Jadi nggak ada lucu ya. Pesannya sih kan banyak banget nih katanya sedikit ya kan, Boleh banyak juga nggak apa-apa. banyak kan anak-anak muda sih ya yang lagi overthinking. Iya. Ya kan, kayak masa depan gue harus kayak gimana bla bla bla. Iya. Pesannya satu sih kak, hidup saat ini juga, hidup di saat ini. Iya. Iya. Artinya apa ya? Jadi ya jalani aja hidup pada saat ini. Oh iya. Gak usah terlalu panjang Jangan cemas banget. lah, intinya lu jangan cemas dengan masa depan, lu mau Iya. khawatir gitu ya. Iya. Lu nikmatin lu hidup lu hari ini. Betul. Ada duit buat makan ya makan. Makan, Iya. gitu. Ada duit buat sedekah ya sedekah. Iya. Oke. Fokus sama yang ada di hari ini. Siap. Teman-teman kita berharap semoga cita-cita ini harapan Amin. bisa tercapai ya gitu ya Amin. secepatnya. Nah kita punya moto di sini nih, moto awareness ini nggak ada di sini. Oh, enggak ya. Tapi moto Moto awareness? ya itu never die, never lose. Never lose. Oke, thank you ya Win. Thank you. Sukses. Salam Bye. pariwisata. Salam pariwisata. Terus. Enggak dia. Aku langsung cakep. Nah itu nanti dia. So cakep dia. Dari tadi kan gini. Oke. Apa ya pesan-pesannya ya?
itu Ya, nanti bener, BTS kok Win. BTS BNDC. Dulu. Ngapain